Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan diskusinya ya. Hari ini kita akan diskusi tentang error. Error yang terjadi ketika kita melakukan pengukuran. Error sendiri kalau kita lihat akan terbagi menjadi dua ya dalam sebuah sistem pengukuran, yaitu error yang terjadi ketika kita sedang melakukan pengukuran. Yang kedua adalah error yang terjadi ketika kita sudah melakukan pengukuran dan mengirim hasil pengukuran itu. Jadi errornya terjadi karena kita mengirimkan hasil pengukuran ke tempat lain yang pada saat pengukurannya terjadi pengurangan data ataupun gangguan-gangguan dari lingkungan. Jadi ada dua jenis itu. Nah, hari ini kita juga akan diskusikan bagaimana analisis detail error-error itu sumbernya gitu ya. Sumbernya kita diskusikan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya error itu bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu systematic error dan random error. Systematic error tuh kalau digambarkan seperti ini nih. Jadi sesuatu yang berulang hasilnya tapi tidak mendekati nilai sesungguhnya gitu di tempat lain dan berulang gitu. Sementara yang namanya random error, hasil pengukuran kita akan acak hasilnya, tidak menuju satu titik tertentu. Jadi ini lebih susah lagi kalau kita bandingkan ya antara systematic error dengan random error, maka yang random error tentu saja lebih sulit untuk mengatasinya karena errornya random gitu ya. Errornya random, sementara yang systematic error terlihat dia pada satu titik saja terjadi kesalahan, maka kita bisa mencari tahu penyebabnya, lalu kita bisa melakukan kalibrasi atau penyesuaian. Gitu ya yang akan kita diskusikan hari ini. Kita lanjutkan. Nah, ini satu gambaran untuk menjelaskan lebih jauh apa itu systematic error dan random error ya. Jadi seperti yang tadi kita tahu bahwa hasil pengukuran kita tuh ada di sini dan berulang gitu. Sehingga tidak akurat pengukuran kita. Tapi presisi karena mengukurnya hasilnya berulang. Karena dia mengacu pada satu titik saja, maka kita bisa lebih mudah menentukan penyebabnya. Misalnya sebagai contoh, gampangnya begini yang dimaksud systematic error. Saya punya timbangan badan gitu ya. Timbangan badan pada saat nolnya itu sudah tertulis 5 kg. Maka setiap dilakukan pengukuran timbangan, apapun yang ditimbang, maka hasilnya pasti bergeser 5 kg gitu. Harusnya 60 menjadi 65, harusnya 32 menjadi 37, begitu seterusnya. Sehingga ada keterulangan yang pasti. Walaupun ternyata tidak akurat gitu ya, tapi presisi. Nah, sehingga saya boleh katakan penyebabnya bisa kita ketahui dengan lebih mudah gitu ya. Dengan lebih mudah penyebabnya bisa ketahui ya tadi ya, paling mudah biasanya ya zero drift misalnya gitu ya, waktu itu kita sudah diskusikan. Dan salah satu cirinya adalah reproducible. Terulang lagi di situ lagi di situ lagi. Sementara pada random error karena random maka pengukurannya acak tuh hasilnya. Pengukurannya acak, jadi dia tidak presisi. Ya, kadang-kadang sini, kadang-kadang di sana, kadang di tempat lain, sehingga tidak ada keterulangan. Tentu saja ketika tidak presisi maka keterulangan jadi jelek gitu ya. Nah, karena kita tidak mendapatkan hasil pengukuran yang berulang, maka agak sulit untuk menentukan penyebabnya gitu. Penyebabnya tuh sulit untuk dicari, kenapa nih error nih gitu ya, dibandingkan dengan yang systematic error. Jadi random error jauh lebih sulit mengidentifikasinya daripada systematic error.
gambaran yang lainnya lagi, ini adalah sebuah sistem pengukuran. Ketika saya mendapatkan hasil pengukuran yang seperti ini, maka saya boleh katakan random error saya kecil, systematic error saya kecil, maka hasil pengukuran saya memiliki presisi dan akurasi yang baik. Seperti ini. Kalau hasil pengukuran kita seperti ini, maka boleh saya katakan bahwa random error saya kecil karena tidak acak nih hasil pengukurannya, tapi saya memiliki systematic error karena hasil pengukurannya jauh dari titik ini, ya, jauh dari akurasinya. Nah, dengan demikian saya boleh katakan, oh, pengukuran saya presisinya tinggi karena berulang di sini, tapi akurasinya jelek karena jauh dari angka sesungguhnya, hasil pengukuran sesungguhnya. Dan yang paling tidak baik ya yang ini, ketika hasil pengukurannya tuh acak, ya, seacak-acaknya sehingga saya katakan saya memiliki random error yang tinggi. Harusnya sih menurut saya systematic errornya harusnya tidak ada ya kalau menurut saya, karena di sini katakan systematic errornya tinggi juga karena dia jauh dari sesungguhnya itu. Nah, sistem pengukuran yang seperti ini akhirnya yang paling jelek ketika presisinya jelek, tidak sama pengukurannya gitu ya, di masing-masing pengukuran titiknya tidak sama, lalu akurasinya juga jelek karena jauh dari nilai sesungguhnya gitu ya. Jadi kita sudah bisa bedakan hasil pengukuran yang disebabkan oleh random error maupun oleh systematic error ataupun keduanya gitu. Oke, sekarang kita lihat sumber-sumbernya ya. Jadi si systematic error ini sumbernya apa saja? Biasanya systematic error ini sumbernya adalah alat ukur ya. Alat ukur misalnya alat ukur kita itu memiliki toleransi komponen-komponennya ya, toleransi. Karena dia dipasang di situ, maka seterusnya dia akan memiliki selisih akibat toleransi tadi. Contohnya yang kita ketahui resistor ya, resistor itu kan punya nilai-nilai sesuai warnanya. Tapi juga ada toleransinya yang dinyatakan oleh warna terakhir gitu. Toleransinya bisa 5%, bisa 1%, bisa 10%. Nah, ketika kita menggunakan komponen alat ukur yang ada transistornya yang ada resistornya yang memiliki toleransi 10%, maka boleh kita katakan hasil pengukuran kita akan terjadi kesalahan seterusnya 10% dari sesungguhnya karena ada toleransi yang masih dibolehkan dari resistor itu gitu. Jadi ini karena toleransi dari komponen. Bisa juga systematic error itu terjadi karena kita sudah menggunakan alat itu cukup lama. Contohnya ini ya, apa nih? Bearing, bukan bearing. Gear gitu ya, gigi-gigi ini. Ini gigi-gigi yang masih bagus, sementara ini contoh gigi yang sudah jelek. Sudah ada gesekan sehingga bentuknya berubah dan dudukannya jadi berubah ya. Jadi ada gesekan ketika diputar misalnya bertemu dengan gigi yang lain, ada ruang yang kosong sehingga ketika berputar ada apa ya bilangnya, ada jeda gitu ya, ada jeda. Akibatnya pengukuran kita selalu akan mengalami selisih akibat ruang kosong tadi. Jadi dari pemakaian yang lama ya. Juga systematic error itu bisa disebabkan karena gangguan lingkungan. Contohnya begini ya, saya punya tem dalam sebuah ruangan, lalu lingkungannya tuh, ini contoh yang ekstrim sekali ya, di bawah gedung itu ada kereta bawah tanah gitu ya, atau di UI ya kereta KRL. Ketika mereka lewat kan terasa tuh getarannya gitu. Padahal ini tem ya, ordenya
mikro bahkan mungkin nanometer. Jadi getaran dikit aja akan terasa. Bisa disebabkan karena medan magnet dari luar. Medan listrik juga ya kalau seandainya sumber listrik yang tinggi. Bisa disebabkan karena gangguan akustik ya, misalnya di gedung fisika uh, apa misalnya ada kemudian di gedung geografis sedang dibangun gedung baru, lalu ada pasak bumi yang bunyi itu yang tung tung gitu, nah itu juga akan mengganggu. Juga ruangannya sendiri ya, ruangannya sendiri karena temperaturnya tidak bisa dijaga konstan, itu pun akan mengakibatkan gangguan. Nah, ini sebagai contoh saja bagaimana hasil dari pengukuran temnya ketika ada gangguan, hasilnya seperti ini. Ketika tidak ada gangguan, dengan melakukan shielding misalnya gitu ya, dengan membuat desain bangunan yang bagus, maka semua gangguan itu bisa ditiadakan. Kita akan dapatkan gambar yang lebih bagus gitu ya. Jadi itu gangguan lingkungan ya. Beberapa peralatan fisika lanjutan seperti yang di Departemen Fisika itu kalau kita lihat ada di lantai 3 gitu ya. Dulu saya pernah melakukan pekerjaan menggunakan interferometer seperti Michelson interferometer begitu. Nah, ketika kalau nggak salah waktu itu masih ada alatnya di fisikalnya. Ketika ada di lantai 4 terus di bawah atau dari lantai lab elek terus bubaran misalnya gitu ya, lab elek bubar, mereka jalan di tangga, mahasiswa getarannya itu bisa mengganggu kegiatan pengukuran di fisika lanjutan sebenarnya gitu. Jadi memang ada baiknya sistem pengukuran kita itu diletakkan di lantai dasar, itu jauh lebih baik daripada di lantai yang tinggi ya, karena getarannya lebih terasa. Oke, itu contoh dari mana sumber-sumber systematic error berada ya. Oke, kita akan lihat satu contoh agak detail bagaimana saya melakukan pengukuran menggunakan rangkaian listrik ya. Ini adalah sebuah rangkaian listrik yang ingin saya ukur outputnya. Terlepas dari itu apa gitu ya, ingin outputnya saya ukur dengan menggunakan voltmeter. Jadi EO ini adalah tegangan outputnya, sementara EM adalah tegangan yang diukur. Idealnya kan harusnya apa yang dihasilkan di output itu akan sama nilainya dengan yang diukur gitu. Jadi harusnya EO itu sama dengan EM idealnya gitu ya. Nah, di EM si voltmeter ini saya punya tahanan dalam, impedansi input bilangnya gitu ya. Impedansi input dari voltmeter saya. Sementara rangkaian yang akan kita ukur ini sesungguhnya dia punya impedansi output harusnya. Caranya gimana? Dengan membuat rangkaian ini menjadi rangkaian Thevenin gitu. Jadi karena ini rumit, saya permudah menjadi Thevenin seperti ini. Ketika bicara Thevenin kan kita hanya akan merubah rangkaian yang rumit menjadi hanya terdiri dari sumber tegangan yang kita sebutnya sebagai tegangan Thevenin dan tahanan. Satu tahanan saja yang kemudian kita sebutnya sebagai tahanan Thevenin. Akhirnya saya dapat ini, ada tahanan Thevenin, ada sumber tegangan, ada arus karena memang dia mengalirkan arus. Lalu saya punya voltmeter yang dilihat adalah impedansi input dari voltmeternya. Nah, rangkaiannya jadi sederhana seperti ini nih, gitu ya. Nah, sekarang setelah dia menjadi seperti ini, maka saya bisa tahu berapa tegangan yang ada di EM yang harapannya sama dengan E0, tapi ternyata tidak gitu. Kalau kita lihat ini kan jadi membentuk sebuah pembagi tegangan ya. Ini membentuk sebuah pembagi tegangan yang akan mempengaruhi hasil pengukuran. Pembagi tegangannya tergantung pada nilai
ini RAB-nya berapa dan RM-nya berapa. Kita lihat detailnya ya. Nah, ini detailnya. Jadi tadi saya bisa tentukan berapa arus yang mengalir pada rangkaian saya karena hanya terdiri dari E0, RAB, dan RM. Ini adalah arusnya. Kemudian kalau ingin kita ukur tegangan EM-nya, maka arus ini dikali RM kan gitu ya, hukum ohm biasa. Sehingga si E0, RAB, RM ini dikali dengan RM. Hasilnya ini. Kalau kita utak-atik sedikit, saya dapatkan perbandingan antara EM dan E0 yang nilainya, nah ini. Harusnya ini nilainya 1. Agar EM dan E0 itu sama kan gitu. Tapi kan ini tidak 1, gitu ya. Ada RM, ada RAB. Agar dia mendekati 1, apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Agar dia mendekati 1, maka harusnya RM ini nilainya besar gitu. Bayangkan deh kalau di sini 1 mega, di sini 10 kilo, ini 1 mega, kan ini seolah-olah jadi 1 mega ohm dibagi 1 mega ohm. Sehingga mendekati 1. Tapi kalau RM-nya tidak cukup besar dibandingkan dengan RAB, misalnya RM-nya 10 kilo, RAB-nya 2 kilo misalnya. Ini 10 kilo, ini 2 kilo, sehingga hasilnya kan jadi 10/12. 10/12 tidak 1, ya. 0,8 barangkali. Nah, itu berarti outputnya antara E0 dengan EM itu nilainya tidak sama. Padahal di awal tadi kita berharap nilai antara EM dan E0 itu harusnya sama. Harusnya ini 1 rasionya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, perbesarlah nilai RM-nya. Gitu ya. Atau dengan kata lain, sebuah voltmeter yang baik, dia harusnya memiliki nilai RM yang besar sekali. Idealnya tak terhingga, gitu ya. Idealnya tak terhingga sebesar mungkin. Kalau RAB per buat itu adalah rangkaian yang kita ukur kan gitu. Besaran yang kita ukur. Tapi kita bisa menggunakan sebuah voltmeter misalnya atau sebuah alat ukur yang memiliki RM yang memiliki impedansi input yang besar sekali. Itulah kenapa akhirnya kita sering dengar bahwa voltmeter itu idealnya atau alat ukur itu idealnya memiliki impedansi input yang tak terhingga. Ya, karena efek ini ya. Baik, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, ini contohnya ya dalam angka kalau seandainya tadi di rangkaian tadi kita punya nilai ini, kemudian setelah dilakukan Thevenin, saya punya RAB nilainya ini ya setelah Thevenin. Kemudian impedansi input voltmeter saya nilainya 9500 ohm misalnya, RM-nya nih gitu ya. RM-nya ini sehingga saya dapatkan rasio ini gitu ya. Rasionya tadi RM per RAB plus RM. Ini kalau dicari nanti berarti 9500 dibagi 500 tambah 9500 jadi 9500 per 10.000 sehingga kira-kira 0,95 ya. 0,95 itu maknanya berarti selisih antara E0 dan EM, tegangan output dengan tegangan yang kita ukur itu selisihnya bukan hanya ada 0,95. Jadi yang dikeluarkan oleh rangkaian E0 yang diukur hanya 0,95 E0. Jadi ada error gitu ya, ada error yang nilainya 5%. Jadi harusnya E0 yang kita ukur ternyata yang terukur hanya 0,95 E0. Sehingga ada error yang nilainya 5% ketika saya pakai ini gitu ya. Nah, kamu bisa coba nanti dengan rangkaian yang sama
RAB-nya sama tapi voltmeternya ganti gitu. Voltmeternya ganti dengan voltmeter yang memiliki impedansi input misalnya 100 kilo ohm misalnya gitu ya, 100 kilo ohm. Cari masukkan ke sini, maka harusnya ini lebih besar lagi, bukan 0,95 tapi mungkin 0,98 misalnya atau 0,99. Dengan begitu errornya turun dari 5% menjadi 1% dengan cara memperbesar ini gitu ya. Itu contoh saja untuk mempertegas pemahaman kita tentang systematic error ya. Jadi si errornya itu kan terjadi karena voltmeter kita gitu. Kalau kita ukurnya berulang-ulang ya hasilnya akan terus 5% kesalahannya. Misalnya saya ukur, itu adalah sistem pengukuran temperatur. Misalnya pengukuran temperatur, diukur temperaturnya naik, temperaturnya naik, tapi dengan alat ukur yang sama sehingga kesalahannya akan selalu 5%. Selalu ada selisih dari nilai sesungguhnya sebesar itu. Nah, itu kan bisa lebih mudah menanganinya gitu ya, karena kesalahan kita tidak acak. Nah, itu contohnya ya bagaimana si systematic error terjadi dan sedikit solusinya. Nah, ini ya lebih detailnya bagaimana mengatasinya gitu ya. Bagaimana mengatasi si systematic error dalam hal ini pengukuran tadi. Ya, kita perbesar impedansi input kan gitu ya tadi gampangnya. Kita perbesar impedansi input dari voltmeternya. Karena dia voltmeternya adalah voltmeter analog misalnya, maka memperbesar impedansi input berarti memperbesar jumlah lilitan pada koilnya. Kan begini ya, si voltmeter itu kalau jarum gitu seperti ini. Nah, nanti ada koil gitu ya, ada koil di sini lilitan yang akan dialiri arus dari rangkaian yang kita ukur. Maka si koil itu katanya diperbanyak. Nah, ketika koil itu diperbanyak, maka nanti akan mengakibatkan jumlah arus yang mengalir pada koil itu jadi turun. Sehingga akibatnya ya, jadi niatnya kan tadi ini nih, niatnya bagaimana saya harus memperbesar impedansi input gitu. Oh udah, untuk mendapatkan hasil pengukuran yang baik ya, RM yang besar tadi kan lebih baik. Perbesar saja impedansi inputnya. Oh, ketika impedansi input diperbesar, maka saya akan mendapatkan jumlah koil yang lebih banyak gitu. Nah, akibat dari jumlah koil yang lebih banyak, maka arus yang mengalir di koil itu jadi lebih kecil, ya kan? Tekanannya tambah besar kok gitu. Akibatnya arus yang mengalir kecil, maka torka dari ini kan sebenarnya ada pegas lalu dikasih koil, ketika dialiri arus ada torka yang menggerakkan jarum kan gitu. Nah, ketika arusnya kecil maka torkanya juga lebih kecil. Sehingga jarumnya bergeraknya lebih pelan gitu, lebih lemah gitu. Nah, dengan kata lain, sensitivitas dari alat ukur kita jadi berkurang. Nah, itu kelemahannya ya, kekurangannya gitu. Ketika saya perbesar impedansi input, ujung-ujungnya sensitivitas dari alat ukur kita jadi berkurang. Dengan urutan peristiwanya seperti itu. Oh, jangan begitu deh kalau gitu, nggak usah inilah gitu ya problemnya. Kalau seandainya ini ternyata saya punya masalah nih, oke kita ganti saja pegasnya gitu. Ini kan sebenarnya ada pegas nih gitu ya, ada pegas ketika torkanya mengecil sehingga sensitivitasnya melemah, ya kan, karena si jarumnya bergeraknya lebih kecil jadi tidak sensitif. Oh, kalau gitu torkanya aja diganti. Torkanya diganti dengan torka yang lebih halus gitu ya. Torka. Konstanta pegasnya yang diganti dengan yang lebih halus. Sehingga dengan arus kecil saja dia sudah mampu mengatasi pegas ini kan.
hingga jarumnya bisa berputar. Boleh saja begitu. Tapi yang dilakukan orang ternyata pakai saja digital voltmeter gitu ya. Digital voltmeter jauh lebih bagus, jauh lebih mudah gitu ya, bagaimana meningkatkan performa dari voltmeternya dengan menggunakan voltmeter digital. Tentu saja dengan voltmeter digital yang bagus ya, bukan ya voltmeter digital pun akhirnya kan juga ada kelas-kelasnya gitu. Begitu solusinya ya. Baik, selanjutnya kita akan cerita sedikit tentang error karena lingkungan. Jadi lingkungan itu kan biasanya kita melakukan pengukuran itu di lingkungan yang tidak ideal, gitu, yang tidak terkondisi. Kalau lingkungannya terkondisi sih nggak apa-apa ya. Itu kan untuk mengukur di laboratorium ya. Kalau di laboratorium biasanya lingkungannya terkondisi, temperaturnya dikondisikan, tekanannya dikondisikan gitu. Nggak masalah. Tapi kalau seandainya kita melakukan pengukuran di tempat yang tidak terkondisikan, di luar gitu ya, maka kita akan terganggu oleh lingkungan. Ketika terganggu oleh lingkungan, maka hasil pengukuran kita menjadi susah untuk diprediksi gitu. Ini apa nih yang kita ukur sebenarnya, ya? Apakah benar-benar hasil pengukurannya atau karena lingkungan? Ketika karena lingkungan pun jadi yang mana lingkungannya gitu. Sebagai contoh, ini contoh penggambaran sederhana saja. Jadi mudah-mudahan ini filosofinya bisa diperoleh. Jadi misalnya saya punya kotak box yang masanya 0,1 kg. Kotak box itu bisa berisi mouse oret. Jadi mouse itu tikus, oret itu tikus aja. Tikus kecil dan tikus besar deh gitu ya. Bisa berisi tikus kecil dan tikus besar gitu ya. Nah, misalnya nih, tiba-tiba saya menimbang si box tadi tertutup ya. Ternyata dapat masanya 1 kg. Masanya 1 kg. Lalu apa yang bisa kamu simpulkan karena tertutup nih dari hasil pengukuran itu? Bisa saja kesimpulannya bahwa di dalamnya itu ada 0,9 kg tikus besar. Gitu ya. Ini sesungguhnya misalnya gitu ya, misalnya saya letakkan sebenarnya saya letakkan tikus besar sebesar 0,9 kg. Tapi kan nggak tahu nih. Jadi hasilnya bisa jadi seperti ini, bahwa ternyata di kotak itu ada 0,9 kg tikus besar, tapi bisa juga boxnya kosong sebenarnya. Yang terjadi adalah 0,9 kg tambahannya, karena terukurnya kan 1, sementara boxnya itu hanya 0,1. Selisihnya 0,9 kg itu adalah bias gitu. Bias dari skala pengukuran karena misalnya temperaturnya berubah, lingkungannya berubah gitu. Ini yang kemudian sebagai environmental input. Jadi input dari lingkungan, input sesungguhnya kan ini. Bisa juga isinya bukan tikus besar tapi tikus kecil. 0,4 plus bias 0,5. Jadi bisa gabungan antara hasil pengukuran sesungguhnya ditambah gangguan dari lingkungan. Jadi artinya dalam sebuah pengukuran kamu mungkin bisa mendapatkan hasil pengukuran yang sesungguhnya. Mungkin juga hasil pengukuran kamu itu kosong, hanya yang diukur itu hanya perubahan lingkungan. Bisa juga mungkin yang sering terjadi ya, bahwa hasil pengukuran kita adalah hasil dari pengukuran sesungguhnya ditambah gangguan dari lingkungan. Gitu ya. Nah, akibatnya karena ada bulang seperti itu, harusnya sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus
mencari tahu dulu bagaimana pengaruh lingkungan terhadap pengukuran kita. Kita harus mengukur dulu background dari lingkungan. Misalnya saya ingin mengukur intensitas cahaya, misalnya. Intensitas cahaya. Alat ukurnya ada, kemudian saya intensitas cahaya dari lampu LED misalnya. Nah, sebelum saya ukur, saya harusnya mengukur ketika tidak ada lampu LED. Apa yang terjadi pada saat lingkungannya mempengaruhi alat ukur saya tanpa lampu LED. Apakah ia ada perubahan karena temperatur? Apakah ia ada perubahan nilai karena cahaya lingkungan saat itu misalnya gitu. Jadi kita harus cari tahu backgroundnya gitu ya. Sesudah backgroundnya dapat, maka mudah-mudahan itu bisa menjadi faktor pengkoreksi pada saat kita akan menganalisis hasil pengukuran kita. Gitu ya. Nah, ini penyebab lain error itu adalah kabel ya, kabel penghubung gitu. Jadi seandainya saya melakukan pengukuran di satu titik, lalu alat bacanya di titik lain. Jadi dihubungkan ya dengan kabel. Contohnya ini nih, saya melakukan pengukuran temperatur pada sebuah tungku peleburan logam misalnya. Alat ukurnya ada di dalam tungkunya, tapi membacanya kan tidak di situ ya, karena panas sekali bisa jadi misalnya terpisah mudahnya misalnya 100 meter jaraknya. Nah, ketika jaraknya 100 meter, ini berpengaruh nih si konektornya nih gitu ya. Konektornya ini memiliki panjang 100 meter, padahal bisa jadi dia punya tahanan gitu. Punya tahanan yang juga akan mempengaruhi akan dipengaruhi oleh temperatur, tahanannya. Misalnya temperatur koefisiennya adalah 1 miliohm per derajat Celcius. Akibatnya makin panjang konektornya, maka error yang disebabkan itu juga makin besar. Untuk itu maka kita harus hati-hati mendesainnya, hati-hati melakukan perhitungan bagaimana kita bisa mengkompensasi perubahan-perubahan ini. Bisa kita harus hitung cross sectionnya dari kawatnya ya, kabel penghubungnya gitu ya. Bisa kita misalnya lakukan shielding agar tidak ada noise dari luar. Bisa juga kita pilih konektor yang bagus. Konektor yang bagus tentu harganya pun akan berbeda dengan konektor biasa. Kamu bisa bedakan deh, misalnya yang paling gampang, apa sih bedanya kabel charger HP yang hanya 10.000 dengan yang harganya sampai 150.000 misalnya. Toh kabel-kabel juga gitu ya. Kenapa harganya bisa beda? Satunya 10.000, satunya 150.000. Nah, itu kualitas dari kabelnya juga sangat berpengaruh. Begitu ya, itu yang terjadi pada saat saya harus melakukan koneksi dari satu sistem pengukuran ke tempat yang lain untuk diolah datanya. Baik ya, sekarang setelah kita tahu sumber-sumber dari error, maka sekarang kita ingin tahu bagaimana cara menguranginya, gitu ya, bagaimana cara mengurangi error-error tadi. Yang pertama adalah membuat desain yang bagus, gitu ya. Desain yang bagus sehingga mudah-mudahan error-errornya bisa direduksi. Sebagai contoh, ini adalah sebuah desain load cell, mengukur beban lah, alat ukur beban lah gitu ya.
Ini alat ukur bebannya. Jadi ini beban saya, lalu alat ukurnya. Nah, itu dideteksi dengan menggunakan strain gauge. Strain gauge itu ini. Strain gauge itu adalah sebuah kawat tipis yang kalau seandainya ada tekanan, maka dia akan merubah tahanannya gitu. Biasanya halus kawatnya gitu ya. Kawat ini halus, tempel gitu. Nah, si strain gauge ini dipasang di tuh 2, 3, 4 gitu. Dipasang di sini ketika ada beban di sini, maka si lengannya ini akan turun gitu. Nah, ketika dia turun, strain gauge ini akan bereaksi dengan merubah tahanan dia. Nah, perubahan tahanan ini kemudian yang akan diukur dan dikompensasi menjadi nilai massa dia. Tentu saja desainnya bisa macam-macam ya. Kamu bisa membuat strain gauge itu hanya satu aja di sini misalnya. Tidak perlu 3 yang lain, buang saja. Toh yang penting ada perubahan ya. Atau pasang saja di sini. Atau pasang di tengah-tengah gitu strain gauge-nya. Ketika ada perubahan tekanan dari massa, maka tahanannya akan berubah. Nah, meletakkan strain gauge ada di mana, meletakkan jumlah strain gauge-nya berapa, itu akan mempengaruhi hasil dari pengukuran. Dan tentu saja akhirnya juga boleh dikatakan mengurangi error. Dalam hal ini systematic error karena desainnya misalnya hanya di sini saja, desainnya kurang bagus. Dengan memasang 4 maka ada kompensasi-kompensasi lain yang mengurangi systematic error. Gitu ya. Jadi careful design gitu ya. Desainnya dilakukan dengan baik, dengan perhitungan yang teliti sehingga mudah-mudahan systematic error itu bisa direduksi. Selain desain, si systematic error itu bisa juga kita kompensasi dengan menggunakan apa yang namanya opposing input. Jadi seperti feedback sebenarnya ya. Opposing input itu mengkompensasi perubahan-perubahan pada sistem dengan memberikan satu device yang sifatnya terbalik dari sistem yang kita bangun. Terbalik sehingga ketika ada perubahan dia akan mereduksi perubahan itu. Contohnya begini ya. Saya punya punya koil, lalu ada pegas, di sini dikasih medan magnet gitu ya. Misalnya ini untuk tadi voltmeter analog tadi. Nah, ketika yang bereaksi kan sebenarnya si koilnya nih gitu ya. Si koilnya itu kan yang akan memutar jarum gitu. Dia punya tahanan koilnya misal air coil gitu ya, air coil. Nah, karena coil maka dia itu bisa jadi panas gitu ya. Gulungan kan gitu, gulungan kawat dialiri arus kan panas. Kalau dialiri arusnya lama gitu. Nah, karena panas maka tahanannya berubah gitu ya. Tahanannya berubah. Si koilnya. Nah, karena panas tahanannya berubah, misalnya koilnya tahanannya turun ketika temperaturnya naik. Nah, ini kan harus dikompensasi gitu ya. Ketika turun tahanannya temperaturnya naik, tahanannya turun. Sehingga akhirnya saya memiliki kesalahan gitu. Harusnya kan konstan nih gitu. Nah, ketika ada perubahan itu, maka saya pasang kompensasinya di sini. Saya pasangi resistor yang sifatnya kebalikannya dari si coil tadi. Kalau tadi dia tahanannya turun ketika temperaturnya naik, maka saya harus pasang resistor yang ketika temperaturnya naik, tahanannya naik misalnya gitu. Nah, dia akan mengkompensasi
perubahan si koil. Alhasil, kita akan dapatkan hasil pengukuran yang tidak berubah ketika lingkungan berubah. Dalam hal ini, ketika temperatur berubah, maka pengaruh dia terhadap koil dikompensasi oleh ini. Jadi idenya memasang device yang sifatnya kebalikan dari responnya alat ukur kita gitu ya, untuk mengkompensasi. Lain yang juga biasa dilakukan untuk mengurangi efek dari systematic error adalah menggunakan feedback. Ya, sistem pengukuran kita pakai feedback. Ini adalah sistem pengukuran yang tradisional biasa. Jadi saya punya sinyal input misalnya, lalu ada coil, ada pegas misalnya. Ini perumpamaan saja. Ini bisa macam-macam ya, coil dan pegas ini pengolah sinyal gitu ya. Ada coil dan pegas. Misalnya jarum deh, gampang ya, voltmeter lah gitu. Voltmeter ada perubahan tegangan, coil itu akan memutar torkanya, jarumnya, lalu melawan si pegasnya, dapat perubahan arah jarum gitu ya, outputnya. Dalam kasus ini, outputnya ini ya benar-benar bagaimana si sinyal input dikalikan dengan penguatnya si coil dan penguatnya si pegas, disimpulkan dengan KC dan KS, sehingga saya dapatkan ini begitu, sederhana gitu ya. Ini KC KM sama ya. Jadi KM di sini artinya KC gitu. Begitu juga ketika KC di sini ya artinya si KM. Ini salah tulis. Nah, sistem ini tidak ada umpan baliknya. Ketika ada perubahan lingkungan D, jadi ini disturbance dari lingkungan, D terhadap coil, D terhadap pegas gitu ya, maka sistem pengukuran kita terganggu karena ada ini nih dua. Tidak ada yang mengkompensasi, diganggu udah terima aja si outputnya, karena tidak ada yang mengkompensasi. Wah, nggak bagus nih begini gitu ya. Lalu orang lakukan modifikasi dengan apa yang namanya feedback itu ini. Jadi sistem itu saya tambahkan feedback. Dikasih feedback itu ya dari output itu nanti hasilnya diumpan balik ke input lagi. Akibatnya di sini saya punya selisih antara input dan output tadi. Selisihnya kemudian biasanya disebutnya error. Kalau selisihnya 0 ya udah, berarti pengukuran udah benar. Tapi kalau selisihnya tidak sama, ada gitu ya selisihnya, atau ada EI dikurangi EO, input dikurangi output, atau error, lalu diolah lagi si selisih tadi, digunakan untuk mengadjust outputnya gitu. Untuk mengadjust outputnya. Nah, ini bagus nih si umpan balik, karena kita tahu ternyata apa yang kita ukur belum sesuai misalnya kan gitu. Nah, misalnya ada gangguan dari luar terhadap sistem kita, maka si outputnya akan tahu, oh ini kok beda nih, karena dia diumpan balikan gitu. Begitu ada gangguan dari luar, gangguan itu pun akhirnya kan jadi kembali lagi dideteksi. Nah, ketika dideteksi, kita tambahkan sedikit penguat di sini, penguat yang menguatkan selisih sinyal tadi ya, error. Kalau tadi kan langsung nih, 2 volt ya 2 volt. Tapi karena ini yang dilihat adalah selisih, bisa jadi selisihnya kecil ya, misalnya 1 mV, 10 mV, maka harus ada penguat yang kemudian saya umpankan hasil dari penguat itu ke coil dan spring yang tadi. Jadi umpan balik itu akan membuat sistem pengukuran kita menjadi lebih stabil, lebih terukur, dan mengkompensasi gangguan-gangguan dari luar, terutama gangguan-gangguan dari sistematik tadi, sistematik error. Kompensasi sudah,
desain yang bagus sudah, feedback sudah, maka cara lain untuk mengurangi reduksi, mengurangi systematic error atau error juga ya, error yang lain, maka caranya adalah kita lakukan kalibrasi standar deh gitu ya. Kalau alat nggak pernah dikalibrasi ya pasti ada errornya gitu. Jadi lakukanlah kalibrasi ketika alat kita sudah cukup lama dipakai. Biasanya sih masing-masing alat ada ketentuan sendiri kapan harus lakukan kalibrasi. Ada yang dilakukan sebelum dilakukan pengukuran, ada yang dilakukannya misalnya setahun sekali atau berapa jam pemakaian sekali gitu ya, kalibrasi. Kemudian yang menarik akhir-akhir ini tentu saja kita melakukan atau membuat apa yang namanya intelligent instrument. Jadi sebuah sistem pengukuran yang bisa mendeteksi adanya gangguan dari luar dan melakukan kompensasi. Nah ini jadi trennya sekarang gitu ya, semuanya katanya berbasis AI, Artificial Intelligence. Jadi kalau seandainya kita bisa punya sistem pengukuran yang seperti ini, bagus gitu ya, karena dia belajar bagaimana bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Ketika sudah belajar, maka dia bisa mengambil keputusan sendiri si alat kita itu apa yang harus dilakukan ketika ada perubahan lingkungan. Nah, belajarnya itu kita latih dengan memberikan data-data yang banyak, yang kemudian kita sebutnya sebagai data training pada sebuah artificial intelligence. Data training itu kita latih si alat kita dengan data yang banyak, bisa ribuan datanya gitu ya. Dilatih ketika warnanya hijau berarti baik, ketika warnanya putih berarti diam saja misalnya gitu ya. Itu contoh saja misalnya gitu ya. Nah, setelah dia tahu melatih itu, ketika ada sesuatu terjadi pada saat lakukan pengukuran, ini kok warnanya hijau muda nih, oh berarti agak baik karena dia sudah belajar data training tadi. Ketika ketemu warna hijau itu artinya sistem berjalan dengan baik misalnya gitu. Ketika kita lakukan pengukuran warnanya hijau muda, dia belajar, oh baik-baik saja nih, sehingga dia ambil keputusan pengukurannya baik, misalnya begitu. Nah itu apa yang kita kenal sebagai intelligent instrument ya, yang sekarang sedang tren dalam sistem instrumentasi. Baik, itu saja yang bisa kita diskusikan hari ini tentang pengukuran error ya. Ada systematic error, ada random error, tadi mengakibatkan akurasi dan presisinya berubah. Systematic error bisa kita deteksi sumbernya karena lebih mudah dan berulang gitu dibandingkan dengan random error. Bagaimana mengkompensasinya tadi sudah kita diskusikan, mendesain yang bagus, kemudian dengan melakukan feedback gitu ya, kompensasi, juga kalibrasi dan intelligent instrument. Kita pun tadi sudah sedikit melihat contoh bagaimana pengukuran juga bisa dipengaruhi oleh impedansi input pada sebuah alat ukur. Sekian dari saya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.